Bukan saya terbitkan, kalau saya terbitkan kan saya jual. Itu tidak dijual, saya sebarkan karena saya pada waktu itu hanya ngitung dengan dialektika politik. Bagaimanapun perjalanan politik itu berjalan secara dialektika, yaitu tese, antitese, sintese. Tesenya apa? Tesenya adalah manusia dan kehidupannya secara umum, baik itu Amerika, baik itu Cina, baik itu Negro, baik itu Londo Eropa dan sebagainya. Semua manusia itu sifatnya sama, ya toh? Yang kedua, kenapa tokoh-tokoh pembaharu, tokoh-tokoh spiritual kelas dunia selalu mengakhiri dengan angka 12, ya? Jam 12, ya toh, kalau 23, 24 itu kan sudah rekayasa baru. 12 buktinya apa? Tahun juga 12 bulan. Nah, iya, gitu. Si Jawa malah lebih mantep lagi ngitung itu. Jawa itu harinya legi paing pon wage kliwon 5. Nah, pasaran itu adalah 60 hari. Jadi 6 kali 5 30 hari. Jadi kalau si Jawa ngitung waktu itu pasti. Kalau orang barat kan Februari ada 28, 29 ya. Ini ada 31, ada 30. Kalau Jawa pas. Lah hitungan saya lewat itu. Lalu perubahan manusia itu kenapa kok akan disisakan 28,3%? Itu saya tanya kepada Tuhan. Lah kok sombong tanya kepada Tuhan? Ya harus, saya percaya Tuhan, ya tuh. Harus percaya tuh, tanya kepada Tuhan. Karena kecuali kalau Tuhan itu saya jual belikan untuk cari kehidupan atau untuk status sosial lain, ya. Jadi oleh karena itu waktu itu saya diem di suatu tempat di pedepokan saya di Singosari sana. Lalu saya mencoba untuk berkonsultasi atau tatap batin dengan leluhur-leluhur yang sekarang sudah moksa. Jadi moksa itu bermacam-macam ya, tipe ya. Ada moksa ala Pangeran Diponegoro, ada moksa ala Supriyadi, ada moksa ala Prabu Joyoboyo, ada moksa ala Bung Karno. Nah, saya pedoman saya moksa ala yang Prabu Joyoboyo dan Bung Karno itu yang menjadi konsultasi dengan saya, ya. Itu seperti apa ya? Jadi begini, moksa ala Pangeran Diponegoro, saya mulai Supriyadi dulu ya. Moksa pahlawan Supriyadi, sebenarnya Supriyadi itu bukan nama beliau, ya. Supriyadi itu singkatan apa gitu. Pokoknya tujuannya itu membentuk suatu barisan demi damainya cita-cita Indonesia. Itu intinya, nanti lupa saya ada anunya, saya tulis juga itu. Nah, terus pelaku-pelakunya dulu itu waktu kecil kemarin tuh ketemu dengan saya, ya datang ke rumah ini. Loh, Pak Jati mosok lupa waktu kita kecil bersama-sama di Gunung Kidul, waktu demarkasi melawan Belanda yang mau mau merebut kembali Indonesia itu. Jadi kemarin kesini orangnya itu menjelaskan tentang Supriyadi itu, rangkul-rangkulan dengan saya gitu. Saya udah lupa Pak gitu. Di Gunung Kidul itu loh, di rumah Mbah Sonto, malah inget nama orangnya. Nah, jadi itu. Yang kedua, moksa ala Pangeran Diponegoro. Moksa ala beliau itu sebenarnya banyak orang Jawa ini, diantara lain beliau, bahwa suatu saat toh akan mengalami zaman akhir kehidupan ini, artinya akan pindah ke lain zaman. Istilah umum disebut dalam tanda petik mati, ya ta? Nah, pada waktu perang Diponegoro, karena beliau sadar bahwa peperangan ini belum selesai, ya, belum selesai, lalu beliau bergeser ke timur. Beliau mendirikan pesantren atau pondok untuk mengajarkan ajaran-ajaran budaya Jawa, ajaran-ajaran kearifan ya Jawa gitu
di lereng Gunung Kawi gitu loh ya, di Gunung Kawi. Suatu saat dikumpulkanlah cantrik-cantriknya atau santri-santrinya itu, udah semua yang hidup di bumi itu pasti mengalami kepunahan, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya uget-uget, ya rumput-rumput, cacing, semua pasti ada masa umurnya. Demikian juga manusia, jangankan manusia, dewa pun itu akan mengalami masa akhirnya. Itu, nah, itu saya menulis buku itu berdasarkan ini semua. Nah, lalu pada waktu itu beliau membuat lubang sendiri yang cukup untuk kalau sekarang pemakaman lah ya. Terus santri-santrinya dikumpulkan di kiri kanan, udah semua nanti tidak boleh nangis, satu pun tidak boleh nangis, harus tegar karena perjuangan ini masih berjalan panjang ya. Lalu beliau masuk ke kubur, masuk gitu tidur, udah langsung plas. Langsung hilang ya? Langsung nggak hilang ya, jasadnya masih ada, langsung dikubur. Karena lalu pesan dari beliau tadi itu akhirnya cantrik-cantrik atau santrinya itu mulai menyebar. Ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Jember, ada yang ke Lumajang, ada yang ke timur sampai ke Lombok juga ada gitu loh ya. Lalu moksa ala Prabu Jayabaya itu yang banyak memberi inspirasi kepada saya itu, dan di daerah Kabupaten Malang ini juga ya, beliau itu sadar kalau suatu saat itu akan selesai masa hidupnya sebagai manusia, artinya roh itu akan pindah ke tempat yang sebenarnya itu. Lalu beliau sila, duduk sila. Nah ya sekarang ada aspal, ada cagak listrik segala macam, dulu kan belum ada. Abad yang Prabu Jayabaya itu abad 78 itu ya, itu lalu beliau itu kerambatan ini, kerambatan suket itu, rumput suket itu diem aja, udah diem aja, kerambatan sampai lama-lama tubuhnya itu ditutupi oleh pohon besar, sekarang menjadi ringin putih. Beringin putih? Beringin tapi putih. Ada tahu beringin ini, nanti beringin putih gede gitu. Dan beliau mencari tempat itu tidak sembarangan, mencari tempat yang kalau orang Jawa nyebut kali tempur. Kali tempur tuh biasanya kalau di Ketonggo sana ada. Saya dulu sering waktu muda itu sering kungkum di Kali Ketonggo ya, di Kali Tempur ya. Secara logika pertemuan air dari dua aliran menuju dalam satu titik itu pasti mengeluarkan getaran-getaran elektro ya, yang mempengaruhi tubuh kita menjadi sehat, menjadi cemerlang, simpul-simpul otak itu menjadi lebih cemerlang lagi, saraf-saraf menjadi secara logika lah. Tapi beliau tidak ke Kali Tempur seperti yang saya ceritakan tadi. Di wilayah Kabupaten Malang ini ada sumber air ya, kira-kira garis tengahnya itu sekitar 6 meter bulat gitu ya. Di situ pohon beringin putih tadi itu. Karena sumber yang dari sebelah timur itu dari lereng Gunung Semeru, dan sebelah barat sumbernya cuma kecil gitu dari lereng Gunung Arjuna. Nah, dari dua sumber yang ketemu dalam satu titik itulah beliau meditasi di sana sampai ketutup menjadi beringin putih tadi itu ya. Lalu saya sering melekan di sana, makanya kalau saya nulis itu di samping saya hitung secara dialektika, saya tanya kepada Tuhan dalam tubuh saya, juga harus menerima wisik dari sana, bisian ya, bisian secara gaib, artinya sambung rasa lah gitu ya, sambung rasa karena posisi saya dengan beliau sudah ngaji rasa tadi itu sehingga bisa sambung rasa gitu ya. Itu lalu moksa yang terakhir yang mungkin ini mempunyai jangka waktu yang tak terhingga ya, moksa ala Bung Karno. Bung Karno itu moksa sampai saat ini beliau masih aktif berpolitik meskipun dalam bentuk sukma. Mungkin adik-adik juga yang tanya, loh sukma kok berpolitik itu apa, pengen jadi anggota DPR MPR? Bukan ya. Karena apa?
Karena kalau sudah dinyatakan meninggal atau mati dalam tanda petik, bukan kok langsung didoain, langsung masuk surga gitu ya. Nggak seperti itu. Tetap diukur waktu hidup. Umpama debit kredit itu, ini salahnya kreditnya lebih wakeh ora, benernya lebih banyak atau tidak. Jadi seperti timbangan jomplang gini. Nah, itulah yang diukur. Jadi kalau sudah meninggal itu tidak ada di sana dikapling oleh Sang Maha Pencipta. Kamu orang Kristen, kaplingnya sana, orang Katolik sana, Batak Muria sana, Advent sana. Kamu Islamnya mana? Islamnya Muhammadiyah, apa NU, apa FPI, apa ini, apa. Nggak seperti itu gitu loh ya. Itu semua budaya manusia ya. Budaya itu tidak bisa disamakan karena untuk mengangkat kapasitas sampai di mana daya bertuhannya seseorang itu nggak akan bisa sama. Saya tidak bisa memaksakan Bu Jati, anak-anak saya, apalagi cucu saya untuk seperti saya, tidak bisa. Ya, hanya berperilaku mudah-mudahan menirukan kakeknya begitu ya. Karena kalau saya paksakan, saya sudah bertentangan dengan hukum yang Maha Kuasa sendiri. Karena daya kemampuan berpikir yang dalam dengan rasa itu tidak sama gitu ya. Kalau misalnya timnya D, ada yang bagian skripsi, ada bagian kamera khusus, ada yang khusus ahli tentang kabel, kan ada ya, seperti itu loh ya. Tapi setelah menjadi satu tim yang menghasilkan satu karya yang bagus gitu, nggih. Jadi Bung Karno, kenapa saya katakan moksa? Karena beliau dinyatakan meninggal itu tahun 71 ya. 71, lalu beliau sebelum ada peristiwa 65 ya, entah adik-adik udah lahir atau belum, beliau tuh pengen nyadran. Kalau nyekar ke yang putri yang kakung tuh istilahnya nyadran. Nah, Bung Karno tuh dengan kakek ini waktu kecil seneng karena saya tuh pinter nari, pinter dalang ya tuh. Terus mimpin organisasi pemuda Marhene, selalu mimpin GSNI, pokoknya banyak pimpinan, mimpin Pangestu gitu ya, pemuda Pangestu, dan semua berjalan dengan baik ya, semua berjalan dengan baik. Lalu Bung Karno pada waktu ke Blitar, beliau nyekar di yang putri yang kakung, yang mimpin upacara nyadran itu orang Bali namanya Bu Sati gitu. Nah, lalu Bu Sati bilang sebelum upacara sesajian lengkap itu, nanti kalau ada lalat hijau yang agak gede datang ngomong ke situ ya, hati-hati ya, nggak usah diguyak ya. Itu leluhur utusan melihat sesaji itu ada yang kurang pandai gitu. Betul, itu lalat hijau itu memang agak gede. Saya belum pernah tahu seperti itu. Kalau lalat hijau biasanya ya seperti itulah. Ini agak gede. Lain ya? Lain itu ya? Lain, agak gede. Kelihatannya jenis apa ya? Mungkin ya membawa dari gaib ya. Terus Bu Sati bilang begini, nanti kalau tanah ini bergerak, semua nggak boleh pergi dari sini. Nah, karena saya di sana itu kan dekat Gunung Kelut. Saya itu takut kalau Gunung Kelut mau jeblos, begitu gerak tanah bergerak gitu, saya mau jengkel gitu, dipegang sama Bung Karno. Bar nanti, mboten pundi-pundi Pak, aku tapi ya setengah dedek itu. Kamu jati kelas piro saiki? Kelas kalih Semia Kosgoro wonten Blitar. Ya wis, sinau sing sregep ya. Sok lewis lulus, kowe nutupne kuliah ning Jakarta karo Ben Diuru Indalang Pak Gito Swoko. Jadi dalang beliau itu senengannya Pak Gito Swoko dari Kademangan. Itu kalau nonton wayang Bung Karno itu ya sama-sama penduduk gitu di tengah-tengah gitu. Gitu ya. Terus sebelum itu Bung Karno mau berdiri selesai upacara gitu, Bung Karno pesan gini, dadah kamu cepet yang kuliah ya, yang anu ya, Jati Bapak pesen kamu besok yang meneruskan Bapak. Nah, istilah kamu ya terus yang meneruskan Bapak itu kok aneh ya. Apa? Padahal saya itu sama sekali nggak berpikiran tentang menjadi RI 1 kayak apa kayak itu. Ya cita-cita ada ya, tapi
nggak ke situ ternyata kodrat saya. Ternyata meneruskan itu satu, menjaga keluarga, ya, termasuk putra dan cucu-cucunya. Kedua adalah bagaimanapun berusaha supaya Republik Indonesia tetap kokoh, kukuh, dan kuat. Yang ketiga adalah menyebarkan ajarannya. Ini yang penting. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Karena itu begitu saya sudah kuliah di Malang, dapat rezeki pada waktu itu saya membuat satu sekolahan di Singosari rencananya, ya. Sekolahan itu apa? Untuk menyebarkan ajaran Bung Karno nasional dan internasional. Itu karena saya ternyata ya hartanya sampai itu saja. Adik-adik pernah ke sana, yang saya buat di depan itu sudah gembleng, nggak peduli ada pemuda Marines, kadang-kadang GMNI, kadang-kadang PMKRI, kadang-kadang HMI, pokoknya terserah, kadang-kadang Pangestu, terserah untuk apa aja. Tapi di luar front golongan Marines, saya harus minta satu jadwal mata pelajaran diskusi atau pengkaderan tadi itu. Karena apa? Saya tidak mau tempat sana nanti itu digunakan untuk menyebarkan ajaran yang tidak nasionalistis gitu. Nah, makanya COVID ini dengan vaksin akhir-akhir ini saya tidak begitu gegabah, lalu membuka kartu yang saya jelaskan di depan tadi itu. Ternyata benar. Yang terakhir, kuda hitam berjalan ke kiri dan yang naik seorang satria. Artinya kita harus kembali ke bumi yang memberi kehidupan terhadap kita. Itu. Dan saksi terakhir bahwa Bung Karno itu masih aktif, sekarang masih hidup, ya, di Malang Selatan. Itu pensiunan marinir oleh Bung Karno waktu itu ditemui tahun 98 di Timur Timur, siang hari jam 10 siang, ya. Bung Karno datang, marinir itu tidak tahu karena sembunyi di batu yang tingginya kira-kira 3 meter gitu, di Brontong Pretilin waktu itu. Pretilin tidak berani keluar malam-malam. Terus siang itu Bung Karno datang jam 10, tapi nggak pakaian dinas putih-putih, enggak, ya pakai kaos putih bolong-bolong, nun sewu sirai, rambutnya kan agak sedikit Bung Karno itu, makanya pakai peci. Tapi waktu itu nggak pakai peci. Terus tahu namanya itu Sri, dalam Pak, bapak sinten, mesti aja gue nggak apal karo bapak nggak pakaian dinas. Aku Bung Karno. Wah, langsung sujud mencium kakinya. Wes, tetap gue tak saranke, saya sarankan keluar dari marinir, ya. Keluar dari marinir, tugasmu satu, menolong orang yang butuh pertolongan. Kamu datanglah ke Malang Selatan, di sana ada kecamatan namanya Kecamatan Bantur. Tapi kamu tidak boleh di kecamatan. Kalau di sana nanti kamu enak makan bakso, makan ini enak. Kamu cari di utaranya itu ada hutan kecil. Kamu babat sendiri hutan kecil itu, dan kamu di situ. Tugasmu satu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, apapun pertolongannya. Nah, saya sering sowan ke sana. Itu ya, masih hidup, itu orangnya masih hidup sekarang, ya. Itu jadi di samping itu akhir-akhir ini kelihatannya beliau itu terhadap anak cucu yang uri-uri peninggalan leluhur, kayak sumber-sumber air, kayak candi-candi, entah itu bentuknya pohon besar atau bentuknya apapun, termasuk patung-patung itu, patung-patung peninggalan purba. Itu Bung Karno itu seneng gitu itu. Karena patung bagi ajaran Bung Karno, ajaran ketuhanan yang Maha Esa, patung itu bukan sirik musyrik, itu gantinya tulisan. Gantinya tulisan lah. Kalau kitab iso robek, ya, bisa sobek, bisa bisa robek lah, itu bisa diganti, dirubah. Tapi kalau patung enggak. Apalagi ya, gitu, sementara break dulu ya.